Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, 10, 15, 20, dan 25 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus kemoterapi. Adapun anggota kelompoknya diantaranya Evano Reynaldo dengan NIM 206130118, Rizky Aulia Rahma 206130117, Aziza Hanun 206130131, Rifki Fahrul Rozi 206130129, Adelia Reskia Risa 2061304, M. Eza Andrean 2061304, Diajeng Salsabila Putri 206130055, Sherina Nur Salsabila 206130054, saya sendiri Zayana Odelia Doni 2061399, dan Lulu Atul Tio Azizah dengan NIM 206132201. Baiklah, untuk kasus yang pertama ini, pasien perempuan berusia 71 tahun, penderita kanker kolon, melanjutkan kemoterapi Volvox 4 siklus ke-7. Berat dan tinggi badan pasien adalah 41 kilogram dan 143 cm. Hamin satu kemoterapi, hasil pemeriksaan hematologi pasien meliputi Hb 10,2 gram per desiliter, leukosit 4,8 kali 10 pangkat 3 UL, dan trombosit 95 kali 10 pangkat 2 UL. Berikut dosis regimen obat yang dimaksud: oksaliplatin 85 mg per m2, kemudian kalsium folinat 200 mg per m2, kemudian fluorouracil 400 mg per m2. Kemudian untuk obat terakhir itu fluorouracil 600 mg per m2. Kemudian untuk pertanyaan yang diberikan pada kasus ini, itu yang pertama, berapakah dosis obat yang diberikan kepada pasien? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentukan obat mana saja yang diberikan pada H1 dan H2, serta berapa hari jarak antar siklusnya. Kemudian yang pertanyaan nomor 4, apakah regimen tersebut dapat diberikan lengkap dengan hasil pemeriksaan hematologi yang diperoleh pasien? Jika tidak, sebutkan rekomendasi dari apoteker. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, tentukan monitoring apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita masuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada rekomendasi dosis menggunakan rumus BESA. Dengan rumus tinggi badan dikali berat badan dibagi dengan 3.600. Nah, jadi 145 cm itu dikali dengan 41 kg lalu dibagi dengan 3.600. Mendapatkan hasil 1,276 m kuadrat. Obat pertama ada oxaliplatin 85 mg per m kuadrat. 85 mg per m kuadrat dikali dengan hasil biasa yaitu 1,276 m kuadrat mendapatkan hasil 108,46 mg. Lalu obat kedua ada kalsium folinat 200 mg per m kuadrat. 200 mg per m kuadrat dikali dengan hasil BSA 1,276 m kuadrat mendapatkan hasil 255,2 mg. Lalu obat ketiga ada fluorouracil 600 mg per m kuadrat dikali dengan hasil biasa 1,276 m kuadrat mendapatkan hasil 765,6 mg. Lalu yang terakhir ada fluorouracil 400 mg per m kuadrat dikali dengan hasil BSA 1,276 m kuadrat mendapatkan hasil 510,4 mg. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya,
Tentukan obat mana saja yang diberikan pada hari pertama dan hari kedua, serta berapa hari jarak antara siklusnya. Jadi, obat yang diberikan pada hari pertama yaitu ada 4 obat. Yang pertama ada oksaliplatin 8 mg per M kuadrat. Yang kedua ada kalsium folinat 200 mg per M kuadrat. Yang ketiga ada fluorouracil 400 mg per M kuadrat. Dan yang keempat ada fluorouracil 600 mg per M kuadrat. Sedangkan untuk di hari keduanya hanya diberikan 3 obat. Yang pertama ada kalsium folinat 200 mg per M kuadrat. Yang kedua ada fluorouracil 400 mg per M kuadrat. Yang ketiga ada fluorouracil 600 mg per M kuadrat. Sedangkan untuk siklusnya, regimen ini dapat diulang dengan interval 2 minggu. Jadi totalnya itu ada 12 siklus dan dilakukannya itu selama 6 bulan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah regimen tersebut dapat diberikan lengkap dengan hasil pemeriksaan hematologi yang diperoleh pasien? Jika tidak, sebutkan rekomendasi dari apoteker. Berdasarkan diskusi yang telah kelompok kami lakukan, regimen tetap bisa diberikan. Namun, dikarenakan oksaliplatin memiliki efek samping yang dapat menginduksi anemia hemolitik dan juga trombositopenia, sehingga kami merekomendasikan untuk penanganannya dapat diganti melalui transfusi. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan monitoring apa saja yang harus dilakukan pada pasien. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada 4 poin yang harus dimonitoring. Yang pertama, monitoring leukosit pasien. Yang kedua, dimonitoring trombosit. Ketiga, monitoring hemoglobin pasien. Dan yang keempat, monitoring efek samping obat. Dari efek samping obat yang harus dimonitoring ada dari obat fluorouracil, yaitu monitoring efek sampingnya berupa diare, stomatitis, mual, dan anoreksia. Dan yang kedua ada obat kalsium folinat dengan efek samping stomatitis, mual, dan muntah. Dan yang terakhir ada obat yang harus dimonitoring efek sampingnya adalah oksaliplatin, yaitu efek samping anemia, kelelahan, dan neuropati sensori perifer. Untuk kasus yang kelima, ada pasien laki-laki berusia 50 tahun menderita kanker nasofaring akan menjalani kemoterapi untuk siklus yang pertama dengan regimen aircrop. Diketahui berat badan pasien yaitu 65 kg dan untuk tingginya yaitu 175 cm. Dan hasil pemeriksaan hematologi dan fungsi ginjalnya didapatkan normal. Namun untuk pemeriksaan bilirubinnya didapatkan nilai 35 mikromol per liter. Kemudian untuk aircropnya sendiri yaitu yang pertama ada rituximab dengan 375 mg, kemudian ada cyclophosphamide dengan 750 mg, kemudian doxorubicin dengan 50 mg, kemudian ada vincristine dengan 1,4 mg dan prednison. Untuk pertanyaannya, untuk yang pertama yaitu berapakah rekomendasi dosis yang tepat? Kemudian yang kedua, jelaskan mekanisme masing-masing obatnya. Kemudian yang ketiga, sebutkan monitoring efek samping serta parameter yang harus dipantau pada pasien ini. Dan yang terakhir yaitu berapakah jarak antar siklusnya. Untuk menentukan rekomendasi dosis yang tepat, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu apakah ada yang perlu disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi dan fungsi ginjal pasien ini diperoleh hasil yang normal. Namun, untuk pemeriksaan bilirubin diperoleh sebesar 35 mikromol per liter, yang menandakan adanya gangguan fungsi hati pada pasien ini. Sehingga,
khusus obat yang dapat menyebabkan hepatotoksisitas seperti doxorubicin dan vincristin memerlukan penyesuaian dosis untuk pemberiannya. Kemudian berdasarkan referensi dari BCCA, untuk dosis pemberian doxorubicin dan vincristin pada pasien dengan bilirubin 35 mikromol per liter itu perlu dimodifikasi atau disesuaikan menjadi 50% dari dosis terapi yang normalnya diberikan kepada pasien. Jadi untuk perhitungan dosis per regimennya, kita perlu menghitung BSA atau Body Surface Area dari pasien terlebih dahulu. Untuk hasil BSA dari pasien ini diperoleh hasil akar tinggi badan pasien 175 cm yang dikalikan dengan berat badan pasien 65 kg dibagi dengan 3.600 sehingga hasilnya diperoleh sebesar 1,78 meter kuadrat. Kemudian untuk rituximab, karena tidak perlu penyesuaian dosis, maka dosis terapinya yaitu 375 mg per meter kuadrat, langsung dikalikan saja dengan BSA pasien sehingga rekomendasi dosisnya menjadi 667,5 mg. Untuk rituximab diberikan secara infus intravena dalam 250 hingga 500 ml NaCl 0,9% selama 1 jam 30 menit hingga 8 jam. Diberikannya dimulai pada kecepatan 50 mg per jam dan jika dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien, maka kecepatannya dapat ditingkatkan 50 mg per jam setiap 30 menit hingga maksimal 400 mg per jam. Kemudian untuk siklofosfamid, karena tidak perlu penyesuaian dosis juga, maka dosis terapinya yaitu 750 mg per meter kuadrat dikalikan dengan BSA, sehingga rekomendasi dosisnya menjadi 1335 mg atau 1,335 gram, yang diberikan secara infus intravena dalam 250 ml NaCl selama 20 menit hingga 1 jam. Kemudian untuk doxorubicin, karena tadi perlu penyesuaian dosis, maka 50% dari dosis terapinya, yaitu 50 mg per meter kuadrat, menjadi 25 mg per meter kuadrat dikalikan dengan BSA pasien, sehingga rekomendasi dosisnya menjadi 44,5 mg, yang diberikan secara slow IV bolus ke lengan yang terhubung dengan rapid infus NaCl 0,9%. Selanjutnya, sama seperti doxorubicin, untuk vincristin juga perlu penyesuaian dosis. Maka BSA dikalikan 50% dari dosis terapinya, yaitu 1,4 mg per meter kuadrat. Sehingga untuk rekomendasi dosisnya menjadi 1,25 mg. Untuk vincristin diberikan secara infus intravena dalam 50 ml NaCl selama 15 menit. Selanjutnya untuk prednison, dosis terapi berdasarkan BCCA itu disebutkan sebesar 45 mg per meter kuadrat, yang dikalikan dengan BSA pasien sehingga untuk rekomendasi dosisnya menjadi 80 mg. Prednison ini diminumnya setiap pagi secara peroral setelah makan atau bersama makanan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 4, berapakah jarak antar siklusnya? Jadi untuk regimen RCHOP ini biasanya diberikan sampai 6 siklus, kemudian dapat diperpanjang hingga maksimal 8 siklus dengan jarak 21 hari antar setiap siklusnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada jelaskan mekanisme dari masing-masing obatnya. Yang pertama itu ada obat doxorubicin. Obat ini merupakan agen antineoplastik yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA dan RNA serta mengganggu fungsi membran sel kanker. Obat ini juga bekerja dengan menginterkalasi ke dalam rantai DNA, menghambat topoisomerase 2 dan menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA dan membran sel kanker. Selanjutnya untuk obat kedua itu ada vincristin yang juga merupakan agen antineoplastik yang bekerja dengan menghambat pembelahan sel kanker. Obat ini mengikat mikrotubulus dalam sel kanker
mengganggu pembentukan spindle mitotik, dan menghambat migrasi kromosom selama mitosis. Selanjutnya ada obat ketiga yaitu siklopospamid yang merupakan agen alkilasi yang bekerja dengan menghancurkan DNA sel kanker. Obat ini mengalami aktivasi oleh enzim hati menjadi senyawa alkilasi yang dapat mengikat dan merusak DNA sel kanker. Siklopospamid juga menghentikan pertumbuhan dan replikasi sel kanker. Selanjutnya, obat keempat itu ada prednison yang merupakan kortikosteroid yang memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif. Obat ini bekerja dengan menghambat produksi dan pelepasan mediator inflamasi, menghambat aktivitas sel imun, dan mengurangi respon imun yang berlebihan. Selanjutnya, obat terakhir itu ada rituximab yang merupakan agen imunoterapi yang merupakan antibodi monoklonal yang mengikat protein CD20 pada limfosit B. Obat ini bekerja dengan menghancurkan sel B kanker melalui mekanisme sitotoksik langsung, aktivasi sistem komplement, dan respon imunoseluler. Untuk selanjutnya, terdapat efek samping obat dan monitoringnya. Obat yang pertama, rituximab. Efek samping obatnya berupa reaksi hipersensitivitas, yaitu hipotensi, ruam, kemerahan, dan bersin. Kemudian terdapat juga sindrom pelepasan sitokin yang berupa demam, menggigil, urtikaria, dan angiodema. Terakhir, terdapat TLS, yaitu berupa hiperursemia, hipokalasemia, dan GGA. Kemudian untuk monitoringnya, perlu dimonitoring tanda-tanda vital, kadar elektrolit, dihitung sel darah lengkap atau CBC, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Kemudian ada obat siklopospamid, efek sampingnya berupa resiko infeksi nefrotoksisitas, mual dan muntah, diare, kerontokan rambut, supresi sumsum tulang. Untuk monitoringnya perlu dimonitoring, yaitu dihitung sel darah lengkap atau CBC, termasuk jumlah sel darah putih, jumlah trombosit, dan jumlah sel darah merah. Juga perlu memantau fungsi hati beserta dengan fungsi ginjalnya. Kemudian untuk obat doxorubicin, terdapat efek samping obat berupa kardiomiopati atau kerusakan jantung, mual dan muntah, kerontokan rambut, supresi sumsum tulang, dan ekstravasasi. Untuk monitoringnya, dimonitoring fungsi jantung, misalnya fraksi ejeksi ventrikel kiri, fungsi hati, fungsi ginjal, dan dihitung sel darah lengkap atau CBC. Kemudian untuk obat vincristine, efek samping obatnya berupa neuropati perifer, konstipasi, mual, dan muntah, kerontokan rambut, dan ekstravasasi. Untuk monitoringnya, dimonitoring fungsi saraf perifer termasuk refleks tendon, sensasi, dan kekuatan otot. Juga perlu memantau hitung sel darah lengkap atau CBC. Dan yang terakhir untuk obat prednison, efek samping obatnya berupa retensi cairan, peningkatan nafsu makan, perubahan suasana hati, dan peningkatan resiko infeksi. Untuk monitoringnya, dimonitoring tekanan darah, berat badan, kadar gula darah, dan fungsi adrenal. Juga perlu memantau dengan menghitung sel darah merah atau CBC. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun referensi yang kami pakai itu BC Cancer Agency tahun 2018, AHFS, dan DIH.
Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.